فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم Allah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits yang disyarah oleh Syekh Al-Alamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke halaman 135 hadis yang ke-38. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa fi hadis Jibril antalidal amadu rabbataha wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'in yatatawaluna fil bunyan. Rawi Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, potongan hadis Jibril yang panjang mengenai pertanyaan Jibril alaihissalam tentang hari kiamat. Saat itu Rasulullah SAW ditanya, akhbirni anis sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya seharusnya yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya, karena yang bertanya malaikat. Menunjukkan malaikat aja nggak tahu kapan hari kiamat itu loh. Sedangkan aku yang ditanya manusia tentunya tidak lebih tahu. Itu maknanya. Kemudian bertanya lagi, akhbirni an amaratiha, kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Akhirnya beliau kabarkan ini potongannya ini. Potongannya adalah antalidal amadu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Karena kalau seorang budak wanita kemudian hamil dengan majikan atau tuannya itu, anaknya lahir merdeka, anaknya ngikutin bapaknya. Maksudnya hadis yang mulia ini banyaknya tawanan-tawanan perang, sehingga banyak perempuan yang diperbudak, jadikan budak maksudnya, dari kalangan perempuan kufar yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian berhubungan dengan tuan-tuan dari pemilik budak dan hamil melahirkan anak. Nah, anak ini merdeka sebagaimana bapaknya. Jadi maksud daripada budak wanita melahirkan anak tuannya itu maksudnya ada banyaknya kemenangan-kemenangan kaum muslimin, sehingga menawan banyak tawanan, dan mereka barakallahu fiik melahirkan anak tuannya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan engkau melihat seseorang yang awal permulaannya berjalan tanpa alas kaki, uratul alah, telanjang, yang pakaiannya kusut, ri'a asya, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka mulai berlomba-lomba meninggikan bangunan. Maksudnya barakallahu fiik, semula orang-orang ini tinggal di badiah, di pelosok pedalaman, tidak kenal perkotaan. Kemudian termasuk tanda hari kiamat, orang-orang yang di pedalaman saja, orang-orang Badui itu mulai kaya mereka, mulai tinggal di kota-kota, mulai membuat istana, mulai membuat rumah yang megah. Itu termasuk tanda-tanda hari kiamat. Orang berlomba-lomba dalam pembangunan rumah atau yang semisalnya. Kita lihat penjelasannya.
Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan, bawahnya itu hadits Jibril alaihissalam hadza ma'rufun masyhurun an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis yang dah ma'ruf masyhur dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawad asy-sya'r yakni madharun jamil. Artinya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba datang di hadapan kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Maksudnya apa kata Syekh Shalal Fauzan? Madharun jamil, yaitu membawa penampilan yang indah. Karena zaman waktu itu kalau safar itu nggak pakai mobil, sehingga kalau orang safar nampak pakaiannya kusut, penuh debu, padang pasir. Nah, ini orang ini yang datang ini nggak nampak padanya bekas-bekas orang safar. Sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalnya. Menunjukkan bahwasanya orang ini bukan orang musafir itu loh. Karena kalau orang musafir waktu itu ketahuan pakaiannya kusut, kena debu, tapi ini orang enggak. Ini orang, nah barakallahu fi, yang datang secara tiba-tiba itu pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, rapi penampilannya. Nah, wala ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada seorang pun di kalangan kami yang mengenalnya, kata Umar bin Khattab anhu. Walaupun sebenarnya Jibril alaihissalam datang dengan bentuk seperti manusia. Karena apa? Jibril alaihissalam itu kalau datang dengan wujud aslinya mungkin orang pada lari. Karena apa? Karena beliau memiliki sayap 600. Coba kalau orang nggak pernah melihat sosok yang memiliki sayap 600, kaget nggak kira-kira? Kaget. Makanya termasuk hikmahnya waktu itu datang dalam keadaan seperti manusia. Mafhum? Hanya saja ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya hitam pekat, pakaiannya sangat putih, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Bisa dipahami ya? Kita lihat. Qauluhu radhiyallahu anhu la yura alaihi atharus safar, tidak dilihat pada orang tersebut bekas-bekas orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Li'annahu thiyabuhu bid, dikarenakan pakaiannya sangat putih. Al musafir yasiru rassas thiyab, sedangkan orang musafir biasanya pakaiannya mulai kusut dan tidak rapi lagi. Berbeda orang zaman sekarang. Zaman sekarang musafir pakai mobil nggak nampak, kotor pun nggak nampak juga kan. Tapi kalau zaman waktu itu, ketika safar paling-paling pakai onta, barakallahu fiik, atau keledai atau kuda, sehingga debu-debu masih nempel di pakaian. Qauluhu radhiyallahu anhu wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami yang mengenalnya. Lihat, datang sosok yang berpenampilan rapi, nggak nampak padanya bekas perjalanan, rambutnya hitam pekat, kemudian pakaiannya sangat putih. Salah seorang di antara kami nggak ada yang mengenalnya, kata Man Khatana anhu. Al-adah anna ahlal balad ya'rifun, kebiasaan itu orang-orang itu biasanya kalau penduduk negerinya sendiri tahu, kenal itu. Tapi ini nggak ada yang kenal. Hadza laysa min ahlil balad, ini bukan termasuk apa? Penduduk negeri tersebut. Min aina ja, dari mana datangnya? Lau kana min ahlil balad la'arafuh, kalau seandainya sosok yang datang tadi itu termasuk apa? Penduduk negeri tersebut, niscaya mereka mengenalnya. Walau kana ja'a min safar, kalau seandainya datang dari safar, na'am, la dhahara alaihi athar safar, niscaya akan nampak padanya bekas perjalanan. Gharibud jiddan, orangnya asing sekali. Makanya kaget mereka, siapa ini? Sosok ini. Di akhir hadis pun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Wallahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ternyata Umar bin Khattab juga enggak tahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Ini tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Lihat. Nah, kita lihat berikutnya. Qauluhu radhiyallahu anhu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Hingga orang tersebut
datang kepada Nabi SAW dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah SAW, maksud dekat sekali duduknya. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Itu pendapat yang kuat. Jadi bukan di atas kedua pahanya Rasulullah. Itu penafsiran yang lemah. Karena sebagian menafsirkan Jibril alaihissalam waktu itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya Rasulullah. Itu penafsirannya lemah. Penafsiran yang kuat, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Karena kalau seorang santri datang pada gurunya dekat kemudian tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya di pahanya gitu kurang sopan. Iya kan? Nah, diletakkan di pahanya syekh ini. Kurang sopan. Maksudnya menjelaskan penjelasan ini yang tepat adalah meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Faham maksudnya ya? Naam. Karena sangat dekatnya. Hada min adabi talibil ilm amam al-muallim wal mas'ul. Ini termasuk adab-adab seorang pencari ilmu di hadapan muallim, di hadapan seorang guru, wal mas'ul, dan di hadapan apa? Orang yang sedang ditanya, seorang syekh misalnya. Annahu yata'addab fil julus ilaih, bahwasanya hendaknya dia beradab di dalam duduk di depan muallim tadi. Wa huwa ya'lam wa huwa yu'allimus sahabah radhiyallahu anhum bihadhihi tariqah, yang mana beliau mengajarkan kepada para sahabat dengan cara seperti ini. Jibril alaihissalam datang dalam keadaan seperti manusia, bukan wujud aslinya ya, kemudian mengajarkan kepada para sahabat tata cara duduk di hadapan muallim. Yu'allimus sahabah radhiyallahu anhum kaifa yajlisuna ma'al muallim. Jibril alaihissalam mengajarkan kepada para sahabat bagaimana mereka duduk di hadapan muallim. Qauluhu radhiyallahu anhu wa qala ya Muhammad akhbirni al-Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasum Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Artinya, kemudian mulailah Jibril alaihissalam bertanya, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam, rukun Islam maksudnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitul Haram jika engkau mampu untuk menempuh perjalanannya. Kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, arkanul Islam addaha, rukun-rukun Islam beliau menghitungnya tadi. Ada 5 ya. Na'am barakallahu fiik. Akhirnya Jibril alaihissalam yang datang dalam keadaan seperti bentuk manusia, beliau mengatakan shadaqta, kamu benar. Tambah heran lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena biasanya orang nanya itu kan karena enggak tahu. Ini yang bertanya setelah jawab benarkan lagi. Kamu benar. Itu berarti menunjukkan yang bertanya udah tahu kan? Seringnya orang bertanya itu karena enggak tahu. Setelah dikasih tahu dia baru tahu. Tapi ini enggak. Yang bikin heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang ini bertanya setelah dapat jawaban malah justru benarkan, kamu benar. Bayangkan. Shadaqta, kamu benar. Akhirnya apa? Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquh. Kami pun merasa heran. Kami merasa heran terhadap orang tersebut. Dia yang bertanya, dia juga yang benarkan. Bisa dipahami ya? Berarti menunjukkan yang bertanya ini dia tahu jawabannya. Nah, kita lihat. Wahadi ajibah, ini termasuk perkara yang mengherankan. Heran Umar bin Khattab, ini kok bisa itu loh. Hadi ajibatun saniyah aw salisah. Ini bahkan apa? Sesuatu keheranan yang kedua atau yang ketiga bahkan. Yang pertama tadi datang dalam kondisi apa? Tidak nampak bekas perjalanan. Pakaian hitam, pakaian putih apa? Sangat putih, rambutnya hitam pekat. Ya kan? Enggak ada yang kenal, mengherankan. Ini datang lagi. Ternyata apa? Sudah bertanya, dia juga yang benarkan. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Kaifa annahu yas'al tsumma yaqul sadaqta? Bagaimana? Dia yang bertanya, dia mengatakan kamu benar. Al-adah, kebiasaan orang itu, annalladzi yas'al yakunu jahilan. Kebiasaan orang seringnya, orang yang bertanya itu karena dia bodoh, karena enggak tahu jawabannya. Hada ilm, berarti ini orang di sisinya ada ilmu gitu. Dia punya ilmu. Yaqulu sadaqta, dia mengatakan kamu benar. Lihat. Naam. Kemudian berikutnya qauluhu radhiyallahu anhu qala akhbirni al-iman. Pertanyaan berikutnya. Jibril alaihissalam mengajukan pertanyaan lagi, kabarkan kepadaku tentang iman, rukun iman maksudnya.
Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Al-iman itu adalah engkau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat, serta engkau beriman terhadap takdir yang baik dan yang buruknya. Qala sadaqta, kamu benar. Qala fa akhbirni al-ihsan, kalau begitu kabarkan padaku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Artinya apa? Ihsan itu rukunnya cuma satu. Kalau Islam rukunnya 5, kalau iman rukunnya 6, kalau ihsan ruknun wahidun, lahu ruknun wahidun, dia punya satu rukun saja. Apa rukunnya? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Ta'ala seakan-akan apa? Engkau melihatnya. Namun jika kamu tidak mampu melihatnya, pastikan Allah Ta'ala melihatmu. Jangan seperti sebagian orang sufi ya. Kalau ingin melihat Allah, cukup menggunakan kertas putih, ditulis lafzul jalalah Allah pakai tinta hitam. Dilihat 5 menit, pejamkan mata. Itulah Allah katanya. Paham maksudnya? Kertas putih ditulis Allah. Dilihat 5 menit, setelah itu merem. Yang nampak Allah bukan itu. Kayak ada tulis Allah, itu Allah itu katanya. Allah musta'an, salah. Tahu ya? Nah, jadi dia mandang 5 menit itu kan otomatis ketika merem gini, terpejamkan, yang terbayang tulisan Allah nih. Itulah Allah katanya. Allah musta'an. Tidak. Allah Subhanahu wa taala, akidah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan itu yang benar, tidak dilihat di dunia karena belum diberi apa? Kemampuan. Nah, Allah musta'an. Salah tadi ya. Padahal itu yang tertulis itu kan lafzul jalalah Allah kan. Allah itu suruh melihat 5 menit, setelah itu dipejamkan matanya, nampak kayak kunang-kunang, itu Allah, Allah itu Allah katanya. Allah musta'an. Nah, kadang istilahnya bikin kita tertawa juga ya, caranya kayak ngawur gitu ya. Padahal itu tulisan itu ya. Kita lihat di sini. Kata beliau, yakni yakunu indaka yakinun billah. Maksudnya kamu punya keyakinan, yakin kepada Allah Ta'ala. Di sisimu ada keyakinan, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatun billah, dan juga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ka'annaka tarah. Ucapan beliau seakan-akan engkau melihatnya, lihat. Seakan-akan engkau bisa melihatnya. Tapi ini enggak dipaksa loh ya, jangan pernah bayangkan salah. Ini tingkatan paling tinggi nih. Jadi tingkatan paling tinggi dalam artian kalau beribadah seakan-akan kita bisa melihat Allah Ta'ala, itu bukan berarti diharuskan bayangkan, salah. Maksudnya bagaimana? Merasa diawasi. Paham ya? Nah, karena tingkatan seakan-akan melihat itu sangat sulit. Kita lihat sini kalau kurang jelas, ma'an Allah la yura fid dunya, ya kan? Bersamaan dengan itu, Allah Ta'ala enggak bisa dilihat di dunia. Lakin bimujib ma balaghaka minal ilmun nusus minal Qur'an was sunnah tayaqqanta ka'annaka tarah. Akan tapi dengan sebab tergantung sesuai dengan apa yang sampai kepadamu dari ilmu dan juga dalil-dalil Al-Qur'an sunnah, kamu yakin bahwasanya seakan-akan kamu melihatnya. Nah, ini tingkatan pertama ini. Fa illam takun tarah, namun jika kamu tidak mampu melihatnya, fa innaka ta'buduhu ala annahu yarak. Ini penting, muraqabah namanya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya engkau beribadah kepada Allah Ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala itu melihatmu. Idza lam tasil ila hadil martabah, kalau tidak bisa mencapai apa? Tingkatan yang tinggi tadi. Beribadah seakan-akan melihat Allah Ta'ala. Kalau enggak mampu, pastikan kamu cukup beribadah, Allah Ta'ala melihatmu. Namanya muraqabah, diawasi. Paham ya? Jadi beda loh orang kalau merasa diawasi ketika beribadah itu dengan orang yang tidak merasa diawasi. Kalau merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dia akan benar-benar fokus ibadahnya. Allahu Akbar, fokus, khusyuk, dibaca rukun-rukunnya seperti itu. Paham ya? Tapi kalau nggak merasa diawasi, dia seenaknya, sholat cepat sekali dia. Masa sholat menggunakan apa? Paket kilat. Allahul musta'an. Maksudnya sholatnya cepat sekali. Diibaratkan dalam hadis itu bagaikan apa? Ayam matok apa? Matok makanan, cepat sekali. Jangan, kalau sholat jangan cepat-cepat. Biasa santai aja, tenang, huduk sakinah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus panjang bacaannya, pendek pun boleh. Tapi intinya tenang sholatnya. Paham ya? Karena sedang menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya orang kerja, itu kalau diawasi sama bosnya bagaimana? Antum tahu enggak? Orang kalau kerja diawasi bosnya itu Masya Allah, rajinnya luar biasa. Yang biasa nggak dibersihkan sama dia. Ya kan?
Tapi begitu bosnya nggak ada, santai-santai dia. Kadang seperti itu, paham ya? Nah ini kalau orang merasa diawasi ketika beribadah kepada Allah Taala, dia akan fokus. Kata beliau, martabatun annaka tarallah, tingkatan yang tinggi tadi apa? Tingkatan bahwasanya engkau melihat Allah Taala. Min quwwatil iman, disebabkan dengan kekuatan keimanan, ta'lam annahu yarak, kamu mengetahui bahwasanya Allah Taala itu melihatmu. Takhafu minhu, kamu merasa takut darinya, wa turaqibuh, dan kamu merasa apa? Nah, barakallahu fiik, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Summa sa'ala faqal, fa akhbirni 'anis sa'ah, kemudian bertanya lagi, kabarkan kepada tentang hari kiamat. Nah, ini inti daripada yang kita bahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadi muskilah, ini ada muskilah. Kenapa ada muskilah? As-sa'ah la ya'lamuha illallah. Hari kiamat itu kapan datangnya enggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Ta'ala. Tapi ini kok bertanya? Paham ya, kita lihat. La ya'rifuha Rasul Rasulullah SAW juga enggak tahu. Paham ya? Rasulullah juga enggak tahu ketika tanya. Nah, kita simpulkan. Di situ siapa yang bertanya? Jibril alaihissalam. Malaikat atau bukan? Malaikat. Malaikat aja enggak tahu gitu loh. Apalagi Nabi yang tentunya apa? Dari kalangan manusia gitu loh. Nah, ternyata jawabannya apa? Qala sallallahu alaihi wasallam al-mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya tentang hari kiamat itu lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seharusnya yang bertanya itu lebih tahu karena malaikat daripada yang ditanya yang manusia gitu loh. Seharusnya lebih tahu malaikat ini. Tapi ternyata malaikatnya enggak tahu gitu loh. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, ana wa anta sawa, aku dan kamu sama. Lal malaikah walar rusul, tidak para malaikat, tidak juga para rasul. Ya'lamuna mata taqum as-sa'ah, mereka juga tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Makanya ketika orang Badui waktu itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata as-sa'ah, wahai Rasulullah, kapan datang hari kiamat? Akhirnya Rasulullah SAW tidak menjawab kapan terjadinya. Beliau hanya mengingatkan, ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat. Kenapa bertanya-tanya kapan hari kiamat terjadi? Yang paling terpenting bukan tahu kapan terjadinya, tapi siapkanlah amalan saleh untuk menyambut hari kiamat tersebut. Itu yang terpenting. Makanya seorang Badui tadi, Rasulullah apa? Mengatakan ma'adataha, apa yang telah kamu persiapkan? Nah, barakallahu fikum, Badui tadi mengatakan kami tidak mempersiapkan sesuatu yang besar ya Rasulullah. Nah, ghaira anni uhibbullah wa rasulah. Aku tidak mempersiapkan banyak persiapan. Hanya saja yang aku persiapkan adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Kemudian apa kata Rasul alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta yaumal qiyamah. Kamu nanti bersama orang yang kau cintai dari kiamat. Syahidnya di sini apa syahidnya? Badui tanya tentang kapan hari kiamat. Rasulullah mengatakan apa yang sudah kamu persiapkan gitu loh. Nah, ini maknanya untuk mengetahui kapan terjadinya secara pasti itu bukan perkara yang penting. Yang paling terpenting kita yakini hari kiamat pasti akan terjadi. Dan yang paling penting persiapkan bekal untuk hari kiamat tersebut. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Hada min ilmil ghaib. Ini termasuk perkara ghaib. Naam, yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indallah wa may yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kata Allah Ta'ala. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah ilmunya itu hanya di sisi Allah. Bisa jadi hari kiamat itu datang dalam waktu dekat. Lihat, antum ingat hadis yang sahih waktu itu Rasulullah SAW berkhutbah kemudian mengatakan bu'istu ana was-sa'ah kahatain, aku diutus dan datangnya hari kiamat seperti dua jari jemari ini, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya sangat dekat. Jadi hari kiamat sudah dekat atau masih jauh? Secara dalil masih dekat, sudah dekat, cuman kapannya wallahu alam. Iqtarabatis sa'atu wasyaqqal qamar. Nah, hari kiamat itu telah dekat dan terbelahnya bulan. Sudah dekat. Cuman kapannya wallahu alam. Disebut dalam riwayat hari Jumat, itu pun Jumat kapan enggak ketahuan. Enggak diketahui. Ini menunjukkan apa? Rahasia. Kenapa rahasia? Karena kalau dikabarkan waktunya orang enggak akan persiapan. Wah, nunggu nanti aja lah udah dekat hari kiamat. Kan gitu ujung-ujungnya. Nah, makanya dirahasiakan kapan hari kiamatnya enggak ketahuan biar orang persiapan gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat juga. Apa kata beliau? Qala sallallahu alaihi wasallam mal mas'ul wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah orang yang ditanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'a'lam minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya, wa Jibril alaihi salam.
Qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu kabarkan kepadaku tentang apa? Tanda-tanda hari kiamat. Al-alamatul lati tadullu ala wuqu'iha, maksudnya tanda-tanda yang menunjukkan akan apa? Terjadi hari kiamat tersebut. Asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Karena hari kiamat itu kalau terjadi itu ngeri sekali ya. Di awal surat apa itu namanya? Barakallahu fiik. Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim." Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ya kan? Artinya apa barakallahu fiik? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian berharap kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat dahsyat. Ngeri. Yauma tarawna, di hari tersebut kalian melihat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, orang yang menyusui lupa dari yang dia susui, bayangkan. Padahal seorang ibu menyusui anaknya kan ingat selalu ya. Ini lupa mendadak. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang hamil nah langsung keguguran seketika. Langsung lahir seketika. Karena sangat dahsyatnya goncangan hari kiamat. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, engkau melihat orang kayak mabuk padahal enggak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tapi adab Allah Ta'ala itu apa? Yang sangat dahsyat. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Hari kiamat sangat ngeri sekali keadaannya ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan ma laha. Orang udah panik gitu loh. Paham ya? Digoncang bumi, digoncang sangat dahsyat, benda-benda berat dari bumi keluar semuanya. Akhirnya kebingungan kan? Nah, barakallahu fik. Ngeri. Allahumma sallim sallim. Qala fa akhbirni an amaratiha al-alamat allati tadullu ala wuqu'iha asyratus sa'ah. Dzakara sallallahu alaihi wasallam amran. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda. Al-amru awal, tanda pertama, antalidal amadu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seorang budak itu melahirkan anak tuannya yang menghamili budak tadi itu, anaknya merdeka nanti, ikut bapaknya. Karena nasab itu kembali ke bapaknya. Paham ya? Itu dalam syariat seperti itu. Nasab itu lebih menang apa? Larinya ke bapaknya. Mafhum? Sehingga kalau misalkan ibunya orang Arab, bapaknya orang Jawa, nanti nisbah al-Jawi. Paham ya? Ibunya orang Saudi, bapaknya orang Jawa. Lahir anaknya nanti al-Jawi nisbahnya, bukan as-Saudi. Paham ya? Nah, ibunya orang Jawa, bapaknya orang Yaman, al-Yamani bisa nisbah ke bapaknya. Paham ya? Jadi nisbah bapak. Nah ini budak wanita ini, nah barakallahu fiik, hamil dari majikannya atau tuannya tadi itu. Lahirlah anaknya merdeka. Paham ya? Anaknya merdeka. Berarti ibunya masih statusnya apa? Budak. Paham ya? Nah kita lihat biar tambah jelas. Sayyidatuha, yakni malikatuha. Nah maksudnya dia adalah apa? Nah barakallahu fiik, nah budaknya. Halil bint tamlikul apakah anak wanita, anak perempuan itu bisa menguasai ibunya? Dia di atasnya itu. Hada yahdus fi akhir zaman. Ini terjadi nanti. Kalau normal sama-sama merdeka, anak ya anak. Tapi ini tidak, ini ibunya budak. Paham ya? Kemudian berhubungan badan dengan apa? Tuannya, pemilik budak ini laki-laki. Lahirlah anak ini merdeka, ngikut bapaknya. Otomatis ibunya masih budak. Berarti anaknya di atas ibunya gitu loh. Kedudukannya. Itu di akhir zaman terjadi. Paham ya? Wa ma ma'na, apa maknanya? Qila ma'nahu annahu yaktsur al-'uquq. Bahwasanya maknanya adalah di akhir zaman banyak kedurhakaan. Kenapa kok bisa? Lah yang namanya anak kalau udah menguasai ibunya, otomatis anaknya kan durhaka biasanya. Paham ya? Anaknya akan berkuasa gitu. Ibunya kan budak, anaknya merdeka. Paling-paling ngajak-ngajak ibunya, ibu cuman budak gini-gini, durhaka. Akhir zaman banyak kedurhakaan. Hatta takunal bintu ka'annaha sayyidatun lil Lihat ini. Hingga menjadilah seorang anak wanita seakan-akan dia adalah apa? Adalah majikan untuk ibunya. Paham ya? Naam. Minal uquq, disebabkan karena kedurhakaan, wa takabbur alaih, dan kesombongan. Wal an wadihul uquq wa takabbur, dan sekarang sudah jelas sekali
kedurhakaan dan juga kesombongan. Al-walad ala walidih, seorang anak durhaka sombong di hadapan orang tuanya, ka'annahu sayyidun lahu yamlikuhu, seakan-akan anak itu adalah apa? Majikan untuk orang tuanya dan memiliki orang tua tersebut. Allah musta'an. Banyak kedurhakaan di akhir zaman ya barakallahu fiik, na'udzubillah min dzalik. Padahal mereka-mereka yang durhaka ini, kalau sadar ingat di masa muda, masa kecilnya bagaimana kedua orang tua yang berjuang, tapi mereka tidak ingat. Fitnah. Wa qila innahu ala haqiqatih, ada juga mengatakan maknanya sesuai dengan hakikatnya. Apa maknanya sesuai hakikatnya? Annal amata allati hiya mamlukatun, bahwasanya budak wanita yang dia itu dimiliki, talid rabbataha, dia melahirkan anak tuannya. Paham ya? Fatamlikal mauludah ummaha, maka yang dilahirkan itu anak itu akan apa? Memiliki ibunya. Ibunya masih budak, anaknya merdeka. Kenapa merdeka? Ngikutin bapaknya. Berarti kan berkuasa anaknya, ibunya dikuasai gitu loh. Bisa dipahami? Antalidal amatu rabbataha, maknanya an yaksurat tasarri. Paham ya? Fi akhir zaman akan banyak perbudakan di akhir zaman. Fatalid as-sabi'ah bintan min as-sayyid, maka barakallahu tawanan perempuan itu, budak tadi, akan melahirkan anak perempuan dari tuannya, dari majikan laki-lakinya. Al-bin hurrah, ya kan? Anak perempuannya hurrah, merdeka dia. Paham ya? Li'anal hurriyah tatsba'al ab. Dikarenakan kemerdekaan ngikutin bapaknya. Bapaknya kan tuan, majikan, merdeka. Walaupun dia misalkan menghamili, memperistri budaknya, budak perempuan tadi, ketika lahir anaknya merdeka, ibunya yang melahirkan ini tetap budak gitu loh. Bisa dipahami ya? Wal raqiqah mamlukah, sedangkan ibunya budak. Iya kan? Mamlukah, dimiliki, budak dia. Fahadha makna antalidal amatu rabbataha. Ini makna ucapan seorang budak wanita melahirkan anak tuannya. Paham ya? Dan anak ini akhirnya menguasai ibunya dan kedurhakaan pun terjadi juga. Falamman taha qama wa kharaj, kemudian tatkala selesai, barakallahu fiik, akhirnya berdiri dan keluar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, utlubuh, carilah dia. Kharaju yaltamisuna, mereka keluar mencarinya. Falam yajidu ahadan, mereka enggak menjumpai seorang pun. Maksudnya siapa? Jibril alaihissalam datang kan berwujud manusia kan. Begitu selesai pertanyaan langsung berdiri keluar. Rasulullah bilang kepada para sahabat, cari dia. Akhirnya para sahabat keluar mencarinya, tapi enggak menjumpai seorang pun. Wa hadil gharibah ajibah, ini perkara yang mengherankan. Mereka heran, kok bisa? Fi hadzal rajul, pada lelaki tersebut. Kharaja min indihim aina yadhhab, keluar dari tengah-tengah mereka, kemana perginya? Lam yajidu ahadan, mereka enggak menjumpai seorang pun. Akhirnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi itu Jibril datang berkalian mengajarkan agama kalian. Jibril alaihissalam datang berwujud manusia. Kenapa hikmahnya? Karena kalau seandainya waktu itu berwujud asli, menampakkan wujud aslinya, mungkin orang pada kaget gitu loh. Karena besar sekali. Paham ya? Satu sayapnya saja itu memenuhi ufuk. Bayangkan. Antum tahu ufuk kan, sejauh mata memandang itu kan, satu sayapnya aja padahal. Jibril punya berapa sayap? 600 sayap. Coba kalau menampakkan wujud aslinya, orang takut. Secara dohirnya lah ya. Tapi beliau, hikmahnya Allah Ta'ala takdirkan beliau datang dalam kondisi seperti manusia biasa. Hanya ciri-cirinya pun mengherankan. Karena enggak ada bekas perjalanan, pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam pekat, rapi. Begitu selesai bertanya, langsung menghilang. Tambah heran lagi kan. Setelah akhir hadis Rasul jelaskan, itu tadi Jibril datang pada kalian mengajarkan ilmu agama kalian. Wal malaikatu tatasawwar bi suratil adamiyyin, dan kadangkala para malaikat itu berubah bentuk dengan bentuk-bentuk Bani Adam. La ta'ti bisuwarihal haqiqah. Kadangkala malaikat itu tidak datang dengan bentuk-bentuk yang hakikatnya. Li'annahu la yutiqul bashar an-nadhar ilaiha. Ini di antaranya. Karena manusia tidak akan mampu melihat malaikat tersebut dengan wujud aslinya. Karena malaikat punya sayap. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Syahidnya mana? Ja'ilil malaikati rusulan. Ya, zat yang telah menjadikan para malaikat itu utusan penduduk langit. Memiliki apa?
memiliki sayap, ada yang 22, 33, 44. Nah, Jibril alaihissalam dinaskan dengan dalil sayapnya berapa? Walahu situmi'ah janah. Memiliki berapa? 600 sayap, bayangkan itu. Mafhum? Naam, kita lihat. Lau ja'a malakun fi suratihil haqiqah, kalau seandainya datang malaikat dengan bentuk aslinya, bentuk hakikatnya, yatara'ab, atau yarta'ibul bashar. Nescaya manusia akan takut, kaget. La yastati' an yanzur ilaih, tidak akan mampu melihatnya. Faya'ti bi suratir rajul, akhirnya datang dengan bentuk lelaki. La yastaghribuhun nas, yang manusia tidak menganggap apa? Aneh. Walaupun tetap aneh ya kalau yang kasus ini ya. Tapi tidak seaneh ketika wujud asli nampak itu. Yukallimuhum wa yukallimunah. Dia akan mengajak bicara mereka dan mereka pun mengajak bicaranya. Mengajak bicara malaikat tersebut. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalau seandainya kami menjadikan malaikat, kami akan jadikan dia apa? Sosok seperti sosok orang laki-laki. La yastati'ul bashar an yukhatibul malaikah. Manusia tidak akan mampu mengajak bicara malaikat langsung gitu loh. Tentunya kecuali dengan seizin Allah Ta'ala ya. Wala an yajlisu ma'hum, dan juga tidak akan apa? Mereka tidak akan duduk bersama mereka. Hatta Rasulullah SAW lam yara Jibril alaihissalam illa marratain alal khilqatihi. Lihat ini. Ra'ahu marratain. Sampai Rasulullah aja. Rasulullah SAW tidak pernah melihat Jibril dengan bentuk aslinya kecuali dua kali aja. Di 2 kali ini, 2 kejadiannya melihat bentuk aslinya. Paham ya? Al-mar'al ula, ya, yang pertama kalinya fi Batha Makkah. Batha Makkah ini disebutkan dalam terjemahnya itu al-mantiqah al-waqi'ah fi wadi Makkah baina Mina wal Masjidil Haram. Ya, nama tempat yang terletak di lembah Makkah antara Mina dan Masjidil Haram, itu Batha Makkah. Paham ya? Naam. Kapan nampaknya waktu itu? Lamma staddal amr, ketika perkaranya genting waktu itu. Paham ya? Rasulullah sedang ditindas sehingga Jibril muncul bentuk aslinya menawarkan bantuan. Kharaja Rasulullah sallallahu min Makkah la yadri aina yattajih. Waktu itu Rasulullah keluar dari Makkah, enggak tahu kemana arahnya. Sami'a sautan min fawq, kemudian mendengar suara dari atas. Dari atas apa? Atas gunungnya, gunung yang besar nanti. Farafa'a ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya ke arah atas. Fa idza Jibril alaihissalam qad saddal ufuq. Ternyata Jibril alaihissalam telah memenuhi ufuk. Paham ya itu? Malal ufuq bi ajnihatihi wa khilqatihi. Yang memenuhi ufuk tadi dengan sayap-sayapnya dan juga apa? Postur ciptaannya. Fa khatabahu, kemudian Jibril alaihissalam mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Ya Muhammad, hada malakul jibal." Ini adalah apa? Malaikat penjaga gunung, yakni ma'ahul malakul muwakkal bil jibal. Bersamanya ini ada malaikat yang ditugaskan menjaga gunung. Yasta'dinuka, dia minta izin padamu an yutabbaq alaihim al-akhshabain ala ahli Makkah. Lihat ini. Dia minta izin untuk menimpakan, membalikkan gunung, 2 gunung besar untuk penduduk Mekah. Kufar Quraisy waktu itu. Paham ya? Al-akhshabain ay al-jabalain al-'azimatain al-muhitain bi Makkah. Akhshabain ini 2 gunung yang besar yang meliputi apa? Mengelilingi apa? Mekah. Nah, qala sallallahu la, tidak. Jangan. Balista'ni bihim, bahkan aku berharap mereka la'allallaha an yukhrija min aslamihim, berharap semoga Allah Ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka man ya'budullah, orang yang masih menyembah Allah Ta'ala. Lihat kasih sayangnya luar biasa. Dihina, dicaci maki, tindas, tapi ketika barakallahu fiik ingin ditawari bantuan, kalau seandainya Rasulullah mau, itu 2 gunung ditimpakan di balik itu. Paham ya? Tapi Rasulullah mengatakan la, jangan. Aku masih berharap pada mereka semoga Allah Ta'ala mengeluarkan dari keturunan mereka itu orang yang masih menyembah Allah Ta'ala. Hada barakallahu fiik hilmur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini lemah lembutnya Rasulullah SAW, dan ini yang pertama kali melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Yang kedua, al-marah tsaniyah, yang kedua kalinya, ra'ahu indahu sidratul muntaha. Rasulullah melihat Jibril alaihissalam di sisinya, kapan itu? Ketika di sidratul muntaha, di atas langit yang 7. Ketika malam Lailatul Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu, Isra itu perjalanan malam hari dari Makkah ke mana? Ke Palestina. Subhanallah asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Makkah ke Palestina. Mafhum? Nah, naik dari Palestina
dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh, proses itu namanya Mi'raj. Paham ya? Naik ke atas, ditemani Jibril alaihissalam, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sambut para nabi sampai ke atas langit yang ketujuh. Di sana ada namanya Sidratul Muntaha. Serat dohirnya sidrah pohon bidara yang sangat besar dan paling besar lah intinya. Paham ya? Naam. Hanya saja bedanya, nah barakallahu fiik, tentunya beda dengan pohon-pohon yang ada di dunia ini. Mafhum? Nah di sana Rasulullah melihat Jibril alaihissalam. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad SAW melihatnya ya Jibril. Nah barakallahu fiik, untuk yang kesekian kali. Maksudnya melihat yang kedua kalinya. Paham ya? Karena disebutkan para ulama di dua keadaan ini aja Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dalam wujud aslinya. Al-ula walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh Rasulullah melihat Jibril alaihissalam di ufuk yang sangat jelas dan nyata. Hadhihi ula. Tsaniyah walaqad ra'ahu nazratan ukhra 'inda sidratil muntaha. Ufuqil mubin tadi itu yang kami sebutkan di awal kisahnya tadi itu. Yang kedua kali, dan sungguh Muhammad SAW melihatnya Jibril alaihissalam untuk yang sekian kalinya. Di mana 'inda sidratil muntaha, di sisi sidratul muntaha. Lama urija bir Rasul sallallahu sahibahu Jibril alaihissalam warahu ala khilqatihi. Lihat ini. Ketika Rasul SAW diajak naik dari temani Jibril alaihissalam, dan waktu itu Rasul melihat beliau di atas postur wujud aslinya. Berapa sayapnya tadi? 600 sayap. Naam. Fa hadzal hadits yadullu ala masalah 'azimah. Hadis ini menunjukkan permasalahan yang agung besar. Al-masalah ula, permasalahan pertama, at-ta'lim bi tariqati su'al jawab sahih. Pertanyaan ini penting sekali. Nah, pertanyaan. Kenapa pertanyaan penting sekali di dalam mengajarkan ilmu? Karena lebih bisa mengikat faedah. Karena kalau pelajaran, pengajian, ta'lim itu enggak pernah ditanya, itu biasanya beda hasilnya dengan yang sering ditanya. Makanya ketika ada kajian kadang ditanya, itu jangan pernah minder takut karena ditanya. Akhirnya enggak datang lagi, jangan. Salah. Justru harus semakin semangat. Lihat, at-ta'lim bi tariqatil su'al jawab. Mengajarkan ilmu dengan cara apa? Tanya jawab. Jibril tanya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menjawab, iya kan? Nah, hadhihi tariqatun ajibah mufidah sahih. Ini adalah cara yang sangat apa? Nah, mengagumkan dan juga berfaedah. Yulqis su'ala al talib. Dia menyampaikan soal pertanyaan kepada talib, kepada santrinya. Paham ya? Falaysa yang jawab misalkan, fayujibul muallim. Kalau ternyata santrinya enggak ada yang jawab gurunya. Akhirnya dapat faedah enggak yang lainnya? Dapat faedah. Kalau dia tahu jawabannya, yang lain yang enggak tahu, dapat faedah juga. Jadi jangan sampai datang ke kajian ta'lim kemudian karena sering ditanya akhirnya minder, jangan salah. Harus semangat. Wah, anak enggak ta'lim lagi, kenapa? Ta'lim sering ditanya. Nah, itu salah. Paham ya? Kalau cuma pertanyaan itu enggak bisa jawab itu wajar. Paham ya? Cukup wallahu alam, selesai. Nanti gurunya yang akan memberitahu jawabannya dan dapat faedah di situ. Mafhum? Naam. Kita lihat ini kata beliau, hatta yastaqirul jawab indah, sampai benar-benar jawaban itu melekat di sisinya. Kadang pertanyaan terulang-ulang juga, iya kan? Nah, terulang-ulang pertanyaan itu fungsinya apa? Agar semakin melekat di benak kita semuanya, iya kan? Kullama taqarrar, semakin terulang-ulang semakin melekat. Nah, wa yakunu muhayyan lil qabul, dan akan menjadi apa? Dia benar-benar siap untuk menerimanya. Tariqatus su'al wal jawab, cara dengan tanya jawab ini akan lebih bisa apa untuk orang itu menerima, karena dengan pertanyaan orang yang enggak awal mulanya enggak tahu jadi tahu. Nah, kebanyakan untuk melihat hadis itu seringnya orang badui kan, badui nanya ya, para sahabat yang lain kadang diam, badui yang nanya akhirnya Rasulullah jawab, para sahabat yang lain dapat faedah, bayangkan itu ya kan. Nah, banyak kejadian seperti itu. Kita lihat sini, kama hasala min Jibril alaihissalam ma'as sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana terjadi dari Jibril alaihissalam sampai para sahabat, kisahnya kita sebutkan tadi. Qala yu'allimukum dinakum. Ucapan beliau bahwasanya tadi Jibril mengajar kepada kalian agama kalian. Kaifa yu'allimuhum? Bagaimana mengajarkan kepada mereka? An tariqatus su'al wal jawab, dengan cara tanya jawab. Itu permasalahan yang pertama. Al-masalah tsaniyah, permasalahan yang kedua dari faedah hadis itu, fihi anna ad-dina salatsu maratib. Bahwasanya agama itu ada 3 tingkatan. Al-martabah ula, tingkatan yang pertama, maksud urutan ini ya, walaupun ini nanti yang paling luas cakupannya. Hadi ausa, yang pertama Islam. Ini tingkatan lingkaran yang paling besar ini, Islam, lebih luas, paling luas. Summa ba'dal iman,
kemudian setelahnya adalah iman, ini berikutnya, summa ba'dal ihsan, kemudian setelahnya ihsan, ini paling tinggi, level paling tinggi. Wa hadhi a'la martabah, ini merupakan tingkatan yang paling tinggi, a'la martabatul ihsan. Tingkat yang paling tinggi adalah ihsan. Faham soalnya ya? Nah, makanya ungkapan kullu muhsin muslim mu'min. Nah, yang dikritik adalah apa? Kullu muslim laisa bimu'min. Nah, itu dikritik. Bahkan kullu muslim mu'min wa kullu mu'min muslim. Hanya saja kalau kita kan setiap muslim itu mukmin, maksudnya mukmin bagaimana? Punya aslul iman, bukan mukmin kamil. Paham ya? Nah, ada pun yang mengatakan tidak setiap muslim itu mukmin. Nah, itu perlu diluruskan lagi. Maksudnya tidak setiap orang muslim itu mukmin kamil, benar kalau itu. Tapi kalau tidak setiap muslim itu mukmin, enggak punya keimanan, salah. Paham ya? Nah, jadi kita katakan setiap muslim itu mukmin. Naam. Mukmin bagaimana? Punya aslul iman. Paham ya? Nah, tapi yang level yang tinggi tadi apa? Muhsin atau ihsan, tadi berbuat apa? Ihsan. Kita lihat sini. Al-mas'alah tsalisah, pertanyaan yang ketiga, permasalahan yang ketiga, anal mas'ul idza kana laysa 'indahu ilm, bahwasanya orang yang ditanya itu kalau enggak punya ilmu, la yatakharras, tidak perlu berpura-pura bohong, enggak perlu. Jadi kalau kita ditanya enggak tahu jawabannya, bal yaqul Allahu wa rasuluhu a'lam, atau Allah a'lam. Ucapannya diucapkan ketika Rasulullah masih hidup waktu ya, kalau sudah meninggal ya Allah a'lam atau Allahu a'lam. Wa la yadkhul fi syai', enggak perlu sakit hati, itu enggak perlu. Wa huwa la ya'rifu, dalam, atau dia enggak perlu ikut campur dalam perkara yang dia enggak tahu. Bal yatawaqaf, bahkan diam aja sudah. Paham ya? Nah, al-an la, sekarang ini enggak seperti itu keadaannya. Memang sih kebanyakan orang enggak seperti keadaannya waktu itu. Idza su'ilal wahid, apabila salah satu orang ditanya, min faurihi yujib, langsung tiba-tiba langsung jawab. Sawa'un kana sahihan aw ghair sahih, yang bahaya ini. Baik benar atau tidak benar langsung jawab. La yatawarra, dia tidak berhati-hati. Au yakhaf an yaqul la adri, atau dia takut kalau ngomong la adri. Salah. Antum dan kita ketika ditanya permasalahan ilmu dan tidak tahu, bilang wallah alam aja. Enggak usah gengsi, wah anak ustaz ya, sudah bertahun-tahun belajar di Timur Tengah, masuk tanya enggak jawab, jangan. Salah. Anak LC, anak MS ini gelarnya ini. Jadi setiap pertanyaan harus dijawab, enggak harus. Kalau enggak tahu bilang wallah alam, selesai. Itu enggak akan menurunkan derajat seseorang tersebut. Justru akan apa? Meninggikan derajatnya karena dia menyampaikan apa adanya. Wallah alam. Paham ya? Nanti dia sambungkan kepada para ulama, para masyayikh Ahlussunnah, tanyakan kepada mereka. Jangan sudah atau jawabannya sok jawab. Akhirnya keliru. Allahul musta'an. Sabar. Lihat ini. Nah, jangan gengsi ya, itu salah. Kalau enggak tahu bilang Allah alam. Nah, paham seperti itu ya, kita lihat. Asy-syahid minhu annahu dzakara Rasulullah min alamatis sa'atain al-alamatain. Inti dari ini adalah Rasulullah SAW menyebutkan dua tanda hari kiamat ini, dua tanda, antal idal amadu rabbataha arafnaha. Seorang budak wanita melahirkan anak tuanya, kita sudah mengetahuinya. Wa antaral hufatal uratal alatul ya'asya yatawalluna fil bunyan, yang terakhir, dan kau melihat orang yang apa? Berjalan tanpa alas kaki, seakan, dan juga telanjangnya mungkin pakaiannya seadanya gitu awal mulanya. Allah, kehidupannya itu masih istilahnya sederhana, topang samping lah. Pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah ini awal mulanya tinggal di pelosok pedalaman, tiba-tiba tinggal di kota, bikin bangunan yang megah. Al-badu, yakni al-badu al-arab alladzina yantakilun. Badui itu maknanya badu, orang Arab, orang-orang tinggal di pelosok pedalaman. Arab bukan orang Arab loh yang artikannya ya. Arab jamaknya Arabiyun, badui. Alladzina sakana fil badiyah, yang tinggal di pedalaman pelosok. Wa buyutuhum paham ya? Rumah-rumah mereka waktu itu dari apa? Dari cuman semacam pelepah-pelepah kurma, atau dari apa? Dari semacam jerami-jerami itu. Intinya itu enggak, kadang rumahnya itu enggak rapat gitu loh. Paham ya? Seadanya aja. Nah, di akhir zaman, nanti di akhir zaman, yatamaddanun, mereka mulai tinggal di kota. Yaskununa al-mudun, tinggal di kota-kota. Wa yatrukuna al-badiyah, mereka tinggal ke pelosok pedalaman, tinggal di kota. Yasiru lahum amwal, mereka akhirnya punya harta. Wa yabnuna imarat, dan mereka membangun apa? Membangun barakallahu fikum bangunan-bangunan yang besar. Paham ya? Apartemen-apartemen. Kita lihat, yatatawaluna fil bunyan, hadza bana 20 dauran wa 30 dauran. Yang ini bangun 20 tingkat, yang ini bangun 30 tingkat. Wa aksar hadza min alamatis sa'ah. Nah, barakallahu fikum, dan ini lebih dari 30 tingkat. Kata beliau, ini merupakan tanda dari kiamat. Wa hadza waqa'al an kama tarawun,
Dan ini terjadi sekarang sebagaimana kalian saksikan. Banyak kan orang awal mulanya miskin, enggak punya apa-apa, tiba-tiba kaya mendadak, enggak jelas dari mana hartanya, halal atau haram, intinya dia kaya mendadak. Tiba-tiba membangun bangunan bermegah-megahan, dalam membangun istana atau bangun gedung atau bangun hotel. Intinya bermegah-megahan dalam bangunan di akhir zaman, termasuk tanda hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita ambil. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillahirabbil alamin.